Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pada hari ini, ya, atau sesi kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan pembuatan filter di Instagram, ya, dengan menggunakan tools pakai R. Filter yang akan kita buat hari ini itu berkaitan dengan mengubah warna rambut. Ya. Jadi nanti di filternya itu kita bisa melakukan seleksi untuk warna rambut apa aja yang nanti bisa kita pilih. Ya. Oke, di sini itu saya sudah membuka Spark AR-nya dan di sini ini saya perkecil dulu terlebih dahulu ya untuk tampilannya seperti ini misalkan seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, nanti di bagian sininya ya itu kita coba tambahkan ya. Di ini kita klik dulu kameranya ya. Nah, nanti kita coba tambahkan ya, atau sekarang lah ya, sekarang kita coba tambahkan teksturnya dulu ya kan. Terus di sini juga ada segmentation-nya. Di segmentation-nya ini kita pilih yang hair ya, yang hair-nya ini. Nah, ntar dia nanti muncul ya, di bagian teksturnya ini yang ada di samping kiri ya, yang ada di bawah sini yang di dalam asetnya. Terus kemudian setelah muncul seperti ini, ya, di sininya selanjutnya kita coba buat untuk rectangle. Ya. Di sini kita klik. Nah, nanti di sini muncul rectangle. Ya. Dan otomatis dia ada di dalam kanvas. Ya. Nah, di sininya ya, kita coba fill keseluruhannya untuk lebarnya. Nah, di sini juga untuk tingginya ya biar nanti dia menutupi ya, keseluruhan dari tampilannya ini ya. Terus kemudian di sini itu kita tambahkan lagi materials ya. Nah, di bagian materialsnya ini ya kita atur nilai teksturnya lah ya. Misalkan di sini kamera tekstur ya kan, terus di sini alfanya kita centang ya. Terus di sini teksturnya kita pilih yang segmentation. Oke. Nah, selanjutnya lagi di sini itu kita klik ya, yang di tanda panahnya ini kita klik. Nah, nanti dia muncul patch editor. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, di sini itu kita akan gunakan yang namanya picker ya, picker UI. Terus ada juga kita pengen gunakan lagi. Oh ya, ini untuk searchingnya tadi ya. Ini kita klik kanan dulu. Ya. Terus nanti di sininya itu kita coba cari apa yang pengen kita gunain. Nah, selanjutnya di sini tuh kita pengen gunain option, ya, option picker seperti ini. Nah, di optionnya ini ya, kita pilih ya di bagian bawahnya ini nih yang sini. Ya. Kita klik, terus kita pilih yang color. Ya. Nah, nanti di colornya misalkan saya pengen gunain ada yang warna ini, ya, misalkan aja. Terus ada yang warna ini sama warna ini. Nah, kalau pengen nambahin lebih dari 5, ini kan ada 5 ya kan. Ini tinggal saya geser ke bawah aja. Tapi di sini saya pengen gunain 3 ya. Terus di sini itu saya hubungkan ke sini ya. Dan di sini itu ya saya hubungkan lagi ke sini. Misalkan. Oke. Nah, selanjutnya lagi, nah sekarang kita lihat nih rambutnya udah berubah warna ya. Berubah warna. Nah, di sini ini kan ada tekstur. Ya, di sini kita coba tambahkan dulu. Ya, kita klik kanan atau di tanda plus di bawah sini juga bisa. Ya. Terus kita import ya from komputer. Ya. Di sini saya sudah ada beberapa tekstur yang saya buat. Dan ini sebenarnya gampang, tinggal kita pakai Paint aja yang ada di Windows kalau kalian menggunakan Windows, atau mungkin pakai tools lain yang buat bikin warna kayak gini aja. Ya. Nggak masalah. Ya. Di sini saya pilih tiga-tiganya, terus saya open. Nah, nanti dia akan muncul di sini teksturnya ini. Nah, di teksturnya ini ya, ini kita jangan kita kompres ya. Maka di sini kita none bin ya.
biar dia tuh nggak akan nggak mengkompres lah istilahnya ya, kita none ya. Terus di sini itu juga sama juga ya kan, biar nggak kompres. Di sini itu juga sama juga ya. Nah, kenapa kita mesti jangan kompres? Karena nanti kalau kita kompres dia nggak akan bisa. Ya. Gitu. Makanya di sini kita mesti perhatikan dulu ya, jangan dikompres. Oke, ini. Nah, nanti ya kalau udah kita atur seperti ini ya, dari teksturnya ini ya, masing-masing teksturnya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja. Kita pilih yang dia ada picker UI-nya. Di picker UI-nya misalkan kita pilih ada yang ini, terus ada yang ini, ada yang ini. Nah, ini kan yang ini lah misalkan. Yang ini. Nah, yang inilah biar sama warnanya. Oke, setelah kita atur ya teksturnya ya, di picker UI-nya ini, selanjutnya lagi ya di sini itu kita bisa di visible-nya ya, di bagian picker UI-nya ini kita centang. Kita centang. Nah, ini kan di sini belum ada perubahan apa-apa nih ya di tampilan layar sininya nih. Nah, di sini kita restart dulu kalau misalkan belum ada perubahan apa-apa. Nah, setelah kita restart, dia nanti baru di sini muncul. Ya. Muncul untuk pilihan warnanya tadi. Oke. Nah, nanti dia pas kita pilih-pilih ini, ya, dia akan berubah warnanya. Ya. Oke. Nah, di sini kan kelihatan kurang natural ya untuk warna rambutnya. Di sini kita bisa setting lagi ya di materialnya ini. Ya. Di sininya kita atur opacity-nya. Ya. Misalkan seperti inilah ya untuk opacity-nya. Oke. Terus di sininya kita atur lagi ke add misalkan. Ya. Add. Dia nanti bakal berubah sesuai warna. Oke. Atau mungkin di sininya bisa juga multiply ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja sesuai keinginan kita maunya seperti apa. Ya, di sini misalnya saya gunain yang add aja. Yang add, dan di sini ya udah jadi seperti ini. Ini misalkan saya atur segini aja ya, buat biar nggak terlalu nggak terlalu mencolok lah ya, di warnanya dulu. Oke. Oke, nah kalau misalkan udah jadi seperti ini ya, ini di sini ya. Oh ya, di sini juga jangan lupa diperhatikan juga ya. Misalkan kita pengen ngelakuin simulasi ya, simulasi berdasarkan sentuhan di layar, sini juga bisa kita klik ya. Oh, terus di sini juga sebenarnya ada juga untuk pengaturan device-nya ya. Misalkan ada yang mungkin pakai iPhone ya. Ada juga yang mungkin pakai Android ya, dan lain sebagainya. Di Android-nya di sini misalnya ada yang pakai Samsung atau mungkin pakai Google Pixel ya, atau LG ya, ada Nexus ya. Oke. Nah, di sini itu selanjutnya kalau udah jadi seperti ini ya, di bagian sininya ya, di test on device-nya, kalau misalnya kita mau testingnya ya, kita klik ke sini, terus kita add experience ya. Terus kita add lagi ya, di sini itu kita pilih ini ya. Nah, di sini misalnya kita pengen yang Instagram, tapi ingat ya di sini itu di Facebook dia nggak bisa ya. Kalau untuk filter seperti ini ya, dia nggak bisa digunain untuk di Facebook. Makanya di sini ada kayak peringatan ya. Ya, makanya di sini kita tinggal centang aja ya. Terus di sini kita done ya. Setelah di done, terus di sini lagi kita klik lagi dan send. Nah, ini kalau misalkan kita pengen ngelakuin uji coba di Instagram. Ya. Nah, send, nah nanti dia istilahnya kayak ngupload lah ya. Bukan apa sih, kayak
ngirim gitu ya, ngirim ke Instagram kita, nanti di Instagram kita akan muncul ya, notification untuk mencoba filternya tadi, gitu. Atau di sini juga sebenarnya ada juga, link ya, di sini bisa kita copy dan kita kirim, entah itu mau ke teman kita ya, atau ke kenalan kita lainnya lah ya, yang mana dia itu bisa nyoba filter kita, ya, gitu. Oke, dan ini juga mesti diingat ketika kita nge-running di Instagram atau melakukan testing di Instagram, belum tentu semua device itu bisa, menggunakan filter kita, ya. Dan terkadang juga kalaupun seandainya kita ngerasa spek dari, handphone kita misalkan atau smartphone kita itu udah, bagus tapi ternyata nggak bisa, ya, itu terkadang Instagram-nya mesti kita update juga, ya. Jadi kita update, baru kita bisa gunain filternya ini, gitu. Oke, untuk hari ini, ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.